Guys, seperti biasa, cuman di Daily Screen kalian bisa dapat update-update yang tersembunyi terkait dengan Avengers Doomsday. Hari ini gue punya update menarik banget terkait dengan bocornya desain dan juga penampilan dari Funko Avengers Doomsday. Tapi bukan cuman itu, karena ini bakal melebar kemana-mana karena gue udah menemukan beberapa teori menarik. Plus juga digadang-gadang bahwa sebenarnya post credit scene dari Fantastic Four tersebut bukan munculnya si Dr. Doom yang kita lihat, tapi justru munculnya Steve Rogers versi Nomad. Ya, kenapa bisa menjurus ke Nomad? Karena memang digadang-gadang sesuai dengan yang dibocorkan oleh My Time to Shine Halo, dia mengatakan bahwa sebenarnya post credit scene dari Fantastic Four itu sebenarnya awalnya bukanlah Dr. Doom yang muncul, tapi justru di post credit scene tersebut datanglah seorang Steve Rogers versi Nomad tersebut memperingatkan keluarga dari Richard ini untuk hati-hati bahwa ke depan bakal ada villain versi multiverse yaitu Dr. Doom, dan akhirnya Marvel memutuskan untuk dihilangkan post credit scene tersebut. Kenapa sekarang menjadi masuk akal? Dan baru-baru ini juga di akun dari My Time to Shine Hello mengatakan bahwa sekarang kalian udah mulai memproses bahwa sebenarnya apa yang gue bilang di tahun lalu itu sekarang masuk akal dan juga make sense sekarang. Kita bakal bahas. Dari yang pertama adalah dari penemuan dari Funko Avengers Doomsday. Funko nggak pernah salah selama ini. Gue nggak ngerti dengan zamannya AI bisa aja memang dibikin ini versi AI. Oh, tinggal jago-jagoan prom aja mungkin bikin Funko ala-ala bocoran dari Avengers Doomsday. Tapi Funko ini terlalu mirip dengan beberapa leak-leak yang udah kita bahas sebelumnya terkait dengan Avengers Doomsday. Kita langsung aja lihat ke layar. Di sini yang pertama kita lihat ada Thor. Dan ini sebenarnya gambarnya tuh yang asli ya, yang versi asli tuh lagi burem-burem banget bocoran kayak gitu. Ini di generate gitu, upscale versi AI dan jadilah kayak gini penampakan. Tapi kurang lebih mirip kayak gini dan jelas banget penampilannya juga mirip banget dengan klip dari versi Thor yang ada di teaser trailer Avengers Doomsday. Lanjut next, di sini kita melihat ada God Loki yang juga penampilannya kurang lebih mirip seperti di ending dari Loki season kedua. Dan ya, dan sesuai dengan prediksi kita juga bocoran-bocoran dari konsep art dari seorang Loki memang kayak gini penampilan dari seorang Loki. Lanjut lagi selanjutnya di sini Captain America versi Sam Wilson juga penampilannya seperti di film terakhirnya di Brave New World. Lanjut lagi di sini, inilah dia penampilan resmi dari versi Dr. Doom yang memakai topeng seperti yang sempat gue lihat beberapa postingan orang-orang nemuin ada topeng Mark 1 yang kita lihat di versi Iron Man yang pertama yang di gua itu ternyata dicocok-cocokin. Itu ternyata what if di universe lain ketika dia dijebak oleh teroris di gua tersebut, dia bukan bikin Mark 1 di universe tersebut tapi justru bikin topeng Dr. Doom yang dipakai sampai sekarang. Boom. Tapi lagi-lagi itu terjadi di universe alternatif, itu cukup masuk akal. Tapi kita balik lagi lah ke sini gitu. Di sini penampilan Dr. Doom-nya sangat-sangat komik akurat ya kalau gua lihat dari Funko ini. Gue pengen jadi kayak BM banget beli gitu. Karena ini memang rilis nanti di November 2026 tapi bocorannya udah kemana-mana gitu. Dan kita lanjut lagi ke Funko selanjutnya. Ini dia. Ini sih, tapi nanti kita bahas ya Steve Rogers yang pakai Mjolnir ini. Kita lanjut lagi. Ini dia penampilan dari Magneto. Magneto juga keren banget penampilannya kayak gini, juga komik akurat. Dan kita juga sempat lihat BTS behind the scene bocoran dari mereka syuting sekitar pertengahan tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Dan kayak gini juga penampilan dari Magneto versi OG. Next di sini Mystic. Dan juga dari kostumnya, juga dari beberapa bocor kita dapatkan juga putih kayak gini, tapi ada kostum yang berbeda. Kalau di sini kayak yang putih mungkin nanti Mystic ini punya dua penampilan berbeda atau justru varian ya kita lihat. Tapi inilah penampilan Mystic nanti yang resmi di Avengers Doomsday. Dan sekarang kita lanjut lagi di slide selanjutnya, itu ada Binary ya. Binary ini diperankan oleh karakter Maria Rambeau, ibunya dari Monica Rambeau ya. Jadi dia bakal balik lagi dan kayaknya memang dari Earth sebelumnya yang ada di ending dari The Marvel itu beneran Earth dari OG X-Men, Earth dari X-Men Fox, sehingga Binary juga ada di sini gitu ya. Dan kita lanjut lagi selanjutnya, di sini ada Mr. Fantastic, kostumnya kayak gini dan sesuai juga dengan bocoran-bocorannya. Lanjut lagi selanjutnya, ini Sue Storm, Invisible Woman juga mirip dengan penampilannya yang di beberapa bocoran, nggak sama seperti film tapi ini juga udah komik akurat banget kayak Fantastic Four klasik versi komik ya. Nah, lanjut lagi di sini Human Torch tetap ada. Lanjut lagi The Thing juga ada. Kemudian juga di sini Yelena Belova tetap dengan tampilan dari Thunderbolt-nya. Kemudian juga selanjutnya ada Bucky Barnes. Gila, keren banget ya. Terus selanjutnya ada King Baku juga sesuai dengan beberapa teaser. Tapi kita balik lagi ke foto Funko dari Steve Rogers tadi.
Kenapa dia jenggotan? Kenapa dia rambut panjang? Gue juga udah generate versi AI juga dengan jenggotan ini, dan gue juga menemukan beberapa sampel-sampel yang udah tulisan sampel banget itu rambutnya panjang. Ya kurang lebih mirip gambarannya kayak yang ada di foto ini. Artinya Steve Rogers yang kembali ke masa lalu di Avengers Endgame tidak benar-benar mengembalikan Infinity Stone. Dan ini juga nyambung dengan adegan Loki season pertama di mana Infinity Stone ada di dalam laci dari pegawai TVA, bahkan jadi penindih kertas dari TVA. Artinya ada proses tukar-menukar dari Infinity Stone yang ada sebelumnya. Entah itu tukar-menukar antara Steve Rogers dengan TVA, atau ini sebuah bentuk pembayaran penebusan Steve Rogers. Kenapa dia bisa muncul sosok varian kayak Nomad kayak gini guys. Karena memang Steve Rogers yang ada di Secret Timeline, gue yakin mereka berjalan normal. Dan juga Steve Rogers yang tua tersebut juga berjalan normal. Dia cuma melengkapi kekosongan yang ada di ending dari Endgame aja. Makanya dia datang ke danau, dia menyerahkan estafet dari shieldnya itu ke Sam Wilson sebagai Captain America supaya ada yang melanjutkan Captain America. Memang udah nunggu di tahun segitu, di menit segitu, gue lagi balikin ini. Jadi kalau orang teman-teman gue nungguin gue nggak balik-balik, mereka akan bingung. Makanya dia balik. Itu Steve Rogers versi Secret Timeline atau di Earth 616. Tapi yang nggak dibahas di spill sama TV ataupun Marvel sejauh ini adalah dampak yang terjadi ketika Steve Rogers kembali ke masa lalu berhidup dengan Peggy Carter, punya anak juga yang kita udah bahas bahwa itu sebuah anak anomali. Dampaknya adalah akan menimbulkan sebuah cabang-cabang baru setiap langkah mereka gitu. Dan ini yang bikin TVA mungkin turun tangan gitu. Dan gue punya beberapa teori-teori menarik yang baru gue temukan. Ini bukan teori real dari gue, tapi kita bakal sempurnakan teorinya. Dimana ini ada akun dari siapa tuh ya, Pras Hand. Ini cukup banyak juga yang make sense dari teori ini. Kita bacakan ya. Yang pertama di sini adalah Steve Rogers kembali ke masa lalu untuk hidup bersama Peggy Carter. Itu teori dia, benar, itu adalah fakta. Kemudian di langkah yang kedua dia bilang bahwa dari tahun 1945 sampai 1960 mereka memulai sebuah keluarga. Peggy Carter dan juga Steve Rogers punya anak di sana, dan batu Infinity Stone ini tidak pernah dikembalikan oleh Steve Rogers karena memang masuk akal. Akhirnya Easter egg Peggy Carter yang ada di adegan Loki pertama kali ditangkap di TVA, itu kita sempat kan ngelihat seorang Peggy Carter didorong ke pintu kemana sajanya TVA. Dan itu adalah momen pertama kalinya Steve Rogers juga Peggy Carter ditangkap untuk diberikan misi rahasia oleh si Ravonna. Kemudian lanjut lagi ke teori selanjutnya adalah Steve Rogers dan Peggy Carter dibebaskan dari kendali TVA. Kemudian mereka dikirim ke Earth 828 yang merupakan Earth dari Fantastic Four. Disinilah mereka diizinkan untuk hidup bersama. Setelah dikirimkan ke Earth 828, kemudian di teori selanjutnya Steve Rogers di sini percaya menyerahkan Infinity Stone ke Ravonna untuk memulihkan keseimbangan. Lagi-lagi masuk akal karena Steve Rogers kurang mampu kayaknya mengembalikan semua Infinity Stone secara presisi agar tidak mengacaukan ataupun menghancurkan multiverse. Kemudian juga langsung kita melihat teori selanjutnya adalah akhirnya TVA di sini gagal dan multiverse mulai runtuh. Lagi-lagi, gue sangat curiga dengan sosok Ravonna karena memang Ravonna kan dikabarkan bakal kembali lagi di Doomsday dan juga Secret Wars, dan perannya di TVA yang diam-diam punya misi tertentu ini juga jangan-jangan menyebabkan yang namanya kehancuran dari multiverse ataupun Doomsday. Lanjut lagi di teorinya adalah Steve Rogers dan juga Peggy Carter hidup 15 tahun di Earth 828 membesarkan anak-anak mereka. Artinya yang kita lihat di klip tersebut bukanlah di Secret Timeline, melainkan terjadi di Earth 828. Di sini nggak ada Avengers memang, tapi Avengers di sini adalah seorang Steve Rogers. Karena memang masuk akal ketika hidup di Secret Timeline berjalan normal, ketika dari 1945 dia hidup selama sampai tahun 1960-an dan akhirnya ditemukan Steve Rogers yang beku itu semua tugas udah dijalani sama Steve Rogers yang versi muda. Dia nggak hidup diam kayak gitu. Kemungkinan besar di sini Steve Rogers diambil masuk ke universe dari Earth 828 sehingga hidup berjalan normal lagi sampai nanti di satu titik di akhir dari Endgame barulah mereka balik ke masa lalu jadi looping. Nah, itu yang menjadi kebingungan dan juga menjadi keputusan Ravonna yang mengizinkan si Steve Rogers dan Peggy Carter hidup di 828 itu menjadi salah satu efek incursion juga, dampaknya akhirnya membuat multiverse hancur. Itu yang dilihat oleh si Dr. Doom yang akhirnya kita menganggap kalau Dr. Doom nanti bakal jadi hero di sini karena dia melihat
menyamaratakan kesalahan yang dilakukan oleh Steve Rogers tapi dibiarkan oleh TVA. Dia mengambil langkah di situ, makanya Doctor Strange nanti bakal bela si Doctor Doom dan juga banyak lagi Avenger juga yang berada di pihak Doctor Doom karena memang ada kesalahan di sini, pengkhianatan yang dilakukan oleh Steve Rogers itu. Yang diizinkan untuk balikin Infinity Stone ternyata nggak dibalikin, dikasih sama TVA gitu aja. Jadi seolah-olah nggak ada tanggung jawab gitu ya. Steve Rogers kita kenal selama ini patriot, patuh dengan perintah. Akhirnya dia membangkang gara-gara kebucinannya itu, dan inilah salah satu penyebab kenapa Steve Rogers nanti bakal menjadi main karakter juga. Dan masuk akal kenapa Funko tadi bentuknya kayak Nomad, dia nggak pakai perisai lagi, nggak pakai kostum lagi, karena memang Nomad itu adalah sosok Steve Rogers yang sudah lelah dengan kehidupan superhero gitu. Dan di sini make sense diimprovisasi dengan dia pergi ke 828 hidup bersama Peggy Carter dengan rumah yang beda banget dengan versi Endgame yang berserakan daun-daun itu. Dia hidup di tempat terpencil kayak gitu karena memang dihadiah oleh TVA, dan dia udah nggak ada shield lagi karena memang shieldnya udah hancur di Endgame. Kemudian juga di sini yang dia punya adalah Mjolnir. Jadi dia mengembalikan Infinity Stone, tapi dia tidak mengembalikan Mjolnir karena memang TVA tahu bahwa Mjolnir ini memilih orang yang pantas, dan orang yang pantas adalah yang pertama Thor, yang kedua adalah si Captain America. Jadi si senjata ini dibawa oleh Steve Rogers. Ketika nanti Doctor Doom atau Loki datang ke tempatnya, kemudian juga memegang multiverse, akhirnya dia menggunakan Mjolnir lagi karena memang masih pantas di sini. Jadi sekarang makin nyambung dengan bocoran yang dibocorkan oleh My Time to Say Hello kalau Steve Rogers sebenarnya hadir di post credit scene dari Fantastic Four karena memang mereka berasal dari satu universe yang sama. Meskipun memang Steve Rogers juga Peggy adalah sosok anomali, orang ataupun strangers yang datang dari Earth 616 hidup diam-diam di Earth 828 menyaksikan apa yang terjadi di Earth ini. Mereka nggak ambil langkah, ada kejahatan tertentu dia berserahkan ke Fantastic Four aja karena memang udah ada superhero-nya di Earth ini. Jadi mereka hidup damai sampai di satu ketika Doctor Doom menyadari bahwa sebenarnya kepembusukan multiverse, pecahnya incursion ini gara-gara memang ada sosok anomali yang justru tinggal di Earth-nya gua sendiri, ya Steve Rogers ini. Dan akhirnya Doctor Doom ini mengambil langkah-langkah tertentu dan mencari akar masalah sampai ke sosok TVA yang bakal diberantas, sampai ke Loki pun diberantas. Dan mungkin ya pembiaran dari Steve Rogers Peggy Carter hidup di 828 ini juga pembiaran dan izin atas si Loki juga. Gue merasa kayak gitu karena memang mereka saling kenal, juga melihat apa yang dilakukan oleh si Steve Rogers selama ini. TVA akhirnya merasa pantas bahwa memberikan hadiah ke Steve Rogers karena memang ingat di film Deadpool and Wolverine bahwa pegawai TVA itu benar-benar hormat dengan Wolverine sebagai kayak makhluk jangkar mereka, anchor being mereka, dan akhirnya mereka menghormati si Wolverine. Dan masuk akal bahwa perilaku yang sama, privilege yang sama juga diberikan ke Steve Rogers, dihadiahilah hidup di Earth 828 agar tidak bercabang-cabang ketika mereka ada dua Steve Rogers di satu timeline. Dan keputusan dari Marvel untuk menghilangkan post credit scene yang ada Steve Rogers-nya di ending dari Fantastic Four juga langkah yang sangat bijak, karena kalau tiba-tiba dia muncul di post credit scene dari Fantastic Four First Step, bukan sesuatu yang luar biasa yang kita lihat ke depan, bukan fokusnya ke Fantastic Four, bukan fokusnya Doctor Doom, tapi justru menjadi ajang nostalgia. Jadi kita ingat Avengers lagi, bla bla bla. Jadi hilang fokus gitu ya. Jadi lebih baik post credit scene yang satunya dihapus gitu. Karena memang rencana awalnya post credit scene dari Fantastic Four itu ada dua. Makanya ketika nonton Fantastic Four gue juga aneh, kok cuma satu post credit scene-nya. Ternyata memang yang satunya dihilangkan dan akan dipersiapkan entah nanti di post credit scene dari Brand New Day, mungkin tiba-tiba dia muncul, entah di post credit scene apa gitu. Pokoknya kita akan menunggu nanti kemunculan dari Steve Rogers dan dia akan menjadi salah satu main karakter nanti di Avengers Doomsday sebagai Nomad, sebagai Captain America yang lelah yang akhirnya harus menebus kesalahannya dengan membantai si Doctor Doom dan teman-temannya. Dan yap, itulah dia beberapa penemuan-penemuan kita yang makin masuk akal dengan apa yang dilakukan oleh Marvel, Steve Rogers. Kenapa Steve Rogers menjadi kayak benteng utama dari ceritanya nanti juga sangat masuk akal, dan kenapa juga Doctor Doom wajahnya Tony Stark itu juga menjadi refleksi kesalahan dari seorang Steve Rogers. Jadi ketika mereka berantem nanti ingetlah beberapa momen-momen emosional yang terjadi, itu juga masuk akal. Dan ya kita tunggu aja nanti ke depan update selanjutnya. Dan buat teman-teman juga mungkin yang belum subscribe channel ini, karena cuma di channel ini kita akan gali beberapa penemuan-penemuan menarik, jadi pastikan kalian subscribe dulu sampai ke Desember 2026 nanti sampai ke 2027. Dan satu lagi update terbaru, kabarnya Marvel sedang mempertimbangkan untuk membuat film Avengers Secret Wars di dua tahap, ada part 1 dan juga part 2, di mana yang part 2-nya akan rilis juga di Desember 2028. Jadi kita tunggu aja, ini bakal nyambung kayak Infinity War dan juga Endgame gitu. Tapi untuk update yang lebih lengkap lagi nanti kita akan sampaikan ke kalian di video selanjutnya. Jadi sampai jumpa di video-video update selanjutnya.